Tindak kriminal brutal kembali terjadi. Kali ini polisi disibukkan dengan temuan potongan tubuh yang sudah hangus terbakar. Diduga potongan tubuh tersebut adalah korban mutilasi. Siapa yang tega bertindak keji seperti ini? Kami akan membahasnya bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Assalamualaikum, selamat sore Mas Reza. Selamat sore. Mas Reza, tidak sekali kita berbincang soal kasus mutilasi dan kali ini disertai dengan adanya pembakaran terhadap potongan jenazah tersebut. Dalam analisis pola kejahatan, bisa direkat tidak siapa profil pelaku? Untuk mengetahui profil pelaku jelas teman-teman di kepolisian yang harus mengerjakan itu. Tetapi paling tidak kalau kita cek literatur terkait dengan kasus-kasus pembunuhan yang kemudian disertai dengan tindakan keji semacam ini, paling tidak ada 3 spekulasi yang bisa kita letakkan di atas meja. Pertama, pelaku adalah yang pada dasarnya melancarkan aksi itu dengan motif amarah. Jadi seolah tidak cukup bagi pelaku ini untuk mengekspresikan kejengkelannya, meluapkan kebenciannya hanya dengan mencabut nyawa korban. Kebencian itu, sakit hati itu, dendam itu seolah hanya bisa terpuaskan di samping menghabisi nyawa korban, harus kemudian dengan menghancurkan tubuh korban. Amarahnya sangat besar. Amarahnya sedemikian meluap. Agresi yang disertai dengan amarah. Itu motif pertama. Motif kedua, adakah kemungkinan bahwa perilaku sadis ini sesungguhnya tidak didahului dengan motif sadis? Artinya motif instrumental yang bermain di sini. Pengerusakan terhadap tubuh korban, penghilangan tubuh korban ditujukan untuk tujuan instrumental, tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tapi untuk menghilangkan barang bukti. Oke, termasuk mengaburkan identitas korban. Tepat, untuk menghindari proses hukum, menghindari pertanggungjawaban secara pidana. Lebih sulitkah dengan ditemukannya hanya potongan-potongan tubuh, baik identitas maupun juga siapa pelakunya? Ya, hitam di atas putih, kalau barang buktinya mencukupi atau memadai, tentu akan memudahkan polisi melakukan investigasi. Tapi sebaliknya kalau barang buktinya ternyata cerai-berai, ada yang hilang tidak utuh, maka boleh jadi itu merupakan agenda susulan yang harus dikerjakan oleh kepolisian. Itu yang kemungkinan kedua. Kemudian ketiga, saya teringat kasus Rian Jombang. Pelaku pembunuhan yang juga disertai dengan mutilasi. Seorang hakim, ketua majelis hakim waktu itu pernah berbincang dengan saya tentang proses persidangan yang dilakukan terhadap Rian. Sesaat sebelum menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman mati, majelis hakim ini sempat bertanya ke Rian, kira-kira apakah Anda akan bisa menghentikan perbuatan jahat ini? Betul pertanyaannya, apakah Anda bisa menghentikan perbuatan jahat ini? Rian tidak menjawab, tapi hakim ini membaca dari sorot mata Rian bahwa Rian seolah-olah tidak akan bisa berhenti melakukan tindakan pembunuhan. Kalau ini yang sedang kita perbincangkan, maka Rian masuk dalam kategori yang disebut sebagai erotofonofilia. Yang artinya? Ada orang-orang yang mengalami kenikmatan luar biasa. Maaf, ini mudah-mudahan tidak menjadi pelajaran yang salah bagi audiens. Ada orang yang menikmati kepuasan luar biasa dengan cara menghabisinya orang. Ini masuk gangguan kejiwaan? Oh jelas, kalau kita gunakan kata filia, maka ini berada di luar kurva normal. Suatu kesukaan, suatu kecintaan, kegandrungan yang sungguh-sungguh tidak lazim. Tinggal lagi apakah ketidaklazimannya juga masuk di ranah kriminal atau bukan. Nah, kalau yang kita bicarakan sekarang, spekulasi yang ketiga, erotonofilia, erotofonofilia, maka ini adalah bentuk filia, kegandrungan yang tidak lazim, kegandrungan yang abnormal yang sekaligus berada di ranah kriminal. Jika pelaku ada gangguan kejiwaan, bukannya seharusnya tidak bisa diproses secara tergantung gangguan jiwa mana gerangan yang semestinya diproses dan gangguan jiwa mana gerangan yang semestinya harus kita ampuni atau maafkan. Jadi kita tidak bisa pukul rata dengan mengatakan pelaku memiliki gangguan jiwa, selesai masalah. Memanfaatkan pasal 44, tidak bisa. Ada ratusan diagnosa yang harus kemudian dicek untuk memastikan pelaku ini masuk gangguan jiwa yang mana. Hanya gangguan jiwa tertentu saja yang memungkinkan dia pada akhirnya untuk mendapatkan pemaafan. Katakanlah demikian dengan pasal 44 KUHP. Oke, sebelum jauh mengungkap profil pelaku dan kemudian melakukan pendekatan gangguan kejiwaan atau sebagainya begitu, motif apa yang biasanya terjadi dalam kasus mutilasi dan juga pembakaran seperti ini? Bang Abe, sebetulnya menurut saya induk persoalannya bukan motif apa yang melatar belakangi orang memutilasi. Induk persoalannya menurut saya adalah apa yang membuat orang kemudian sampai hati membunuh. Karena tadi saya katakan mutilasi adalah sebuah perilaku susulan yang tidak akan terjadi kalau tidak ada perilaku induknya, perilaku pendahuluannya. Apa perilaku pendahuluan atau perilaku induknya? Tak lain tak bukan adalah pembunuhan. Mutilasi adalah yang tadi kita diskusikan. Kemungkinan-kemungkinan, tapi itu sebatas, tanda petik, sebatas perilaku susulan. Walaupun demikian, tetap harus kita garis bawahi.
pembunuhan adalah salah, apalagi disertai dengan mutilasi, sungguh-sungguh menghancurkan martabat orang yang dalam kondisi bahkan sudah tidak Polisi bernyawa. hingga kini Mas Reza belum bisa mengungkap baik identitas korban maupun juga siapa pelakunya. Apa yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian dengan minimnya alat bukti seperti kasus di Banyumas ini? Dalam sekian banyak kasus-kasus semacam ini memang terkirim pesan eksplisit kepada kita, dibutuhkan basis data kependudukan yang lebih komprehensif sesungguhnya. Saya teringat bahwa belakangan ini marak kembali wacana revitalisasi KTP elektronik, gitu ya. Menurut saya KTP elektronik kalau memang direalisasikan secara lebih canggih tidak hanya memuat data-data kependudukan yang sifatnya mendasar, tempat tanggal lahir, agama, tempat tinggal dan seterusnya, tidak. Tapi bahkan untuk kepentingan seandainya terjadi peristiwa semacam ini. Itu artinya dalam proses pembuatan KTP elektronik perlu pula adanya pengecekan atau identifikasi atau pemetaan terhadap DNA si pemegang KTP. Anggaplah seluruh petunjuk untuk mendapatkan identitas korban sudah hilang. Sidik jari tidak ada, muka tidak bisa dikonstruksi. Tetapi andaikan ada serpihan-serpihan dari tubuh korban yang menyisakan jejak DNA, maka itu sebetulnya akan bisa membantu teman-teman di kepolisian untuk mencari tahu siapa gerangan dan siapa sanak saudaranya yang mungkin akan membantu polisi untuk mengungkap kasus untuk tahap berikutnya. Oke, menarik karena sesungguhnya kita juga mencermati tidak satu ya peristiwa kriminal, juga kita juga mencermati ada informasi lain soal aksi penjamretan 1 Juli 2018 yang menewaskan penumpang ojek online, menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk berhati-hati dari aksi kejahatan jalanan. Pelaku pun nekat menjalankan aksinya di siang hari dan suasana jalanan yang ramai. Nasib naas menimpa seorang penumpang ojek online saat melintas di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan tiba-tiba kendaraan ojek online yang ditumpangi korban dipepet penjamret dengan kecepatan tinggi. Korban yang berupaya mempertahankan tas dan telepon genggamnya seketika terjatuh. Korban pun meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Selang sepekan tersangka menyerahkan diri ke Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat kejadian, menurut keterangan polisi, tersangka sengaja membuntuti korban dari Rawasari hingga ke Jalan Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Kepada polisi, tersangka mengaku telah melakukan penjamretan sebanyak 8 kali di sejumlah wilayah di Jakarta. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, nyatanya aksi kriminal tidak hanya terjadi dalam suasana sepi dan dilakukan oleh seorang oknum penjahat begitu, namun nyatanya dilakukan siang hari dan juga pada suasana ramai begitu. Terbenarkan teori dalam psikologi forensik yang disebut sebagai teori efek orang lalu lalang, bystander effect. Selama ini kita beranggapan tempat sepi pasti tempat ideal bagi berlangsungnya aksi kejahatan. Kita balik, berarti kecil kemungkinan pelaku kejahatan akan nekat melancarkan aksinya di tempat yang ramai. Tapi teori efek orang lalu lalang, teori bystander effect, justru menemukan bahwa di tempat ramai itulah ideal sesungguhnya bagi aksi kejahatan. Kenapa? Semakin banyak orang yang ada di TKP, semakin bola bekal itu, keinginan untuk menolong itu akan semakin terpantul ke sana kemari tanpa pernah berhenti di satu orang pun. Kita dari 3 orang ini di meja yang sama, saya akan bayangkan, saya tidak akan bantu karena ada orang yang lebih kompeten. Saya tidak akan bantu karena ada orang lain yang lebih berani. Saya tidak akan bantu karena itu bukan urusan saya. Sikap acuh begitu? Tepat. Pengabaian, rasa tanggung jawab itu, rasa keterpanggilan untuk membantu itu ternyata menghablur, menguap seiring dengan semakin banyaknya orang yang berada di satu lokasi. Mas Riza, masakan aksi heroik itu hanya tinggal angan-angan saja di kehidupan nyata? Apa boleh buat ya, kalau kita bicara tentang penegakan hukum, penciptaan keamanan, itu tanggung jawab semua. Ya. Tapi ujung tombaknya tetap di teman-teman di Perasaan kepolisian. takut untuk menolong atau seperti apa yang membuat orang lain begitu enggan untuk membantu Macam-macam, korban? rasa takut bahwa itu bukan urusan saya, bahwa saya tidak cukup mampu untuk membantu, boleh percaya boleh tidak Mbak, untuk membantu ada 5 tahapan proses berpikir yang harus dilalui. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata membantu itu tidak semudah yang kita bayangkan loh, kalau sebatas mengandalkan akal sehat manusia. Ada risiko yang harus Tepat. dihadapi. Nah, tinggal lagi, ini bukan semata-mata masalah akal sehat, masalah keterpanggilan hati. Seperti itu. Oke. Selain bahwa tentu saja aksi kejahatan ini dilakukan di siang hari dan kemudian dilakukan di suasana keramaian begitu, apa yang penting untuk diingat oleh masyarakat agar tetap waspada, Mas Reza?
Saya tidak bermaksud untuk menumbuh semingkan paranoia atau memunculkan ketakutan yang mewadah ke sana kemari, tetapi barangkali kita harus realistis bahwa ketika sebutlah perbandingan antara jumlah polisi dengan jumlah masyarakat masih belum begitu ideal, maka memang masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif tambahan untuk menjamin rasa amannya baik sebelum maupun sesudah terjadi aksi kejahatan. Saya tidak bermaksud untuk berpromosi. Salah satu bentuk inisiatif yang saya kerap kali sarankan dan saya konsekuen dengan itu adalah dengan asuransi. Dan selain kasus penjamretan Mas Reza dan juga Abe, ada juga kasus seorang pengemudi taksi online ini yang ditangkap karena merampok penumpangnya. Pelaku yang merupakan seorang wanita sempat diikat dan dibawa berkeliling oleh pelaku. Ini dia informasinya, kita lihat. Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap oknum supir taksi online yang merampok seorang wanita. Pada tanggal 26 Juni yang lalu, korban menumpang dari Plaza Indonesia menuju apartemen Green Bay Pluit, Jakarta Utara. Dalam perjalanan, korban diancam dengan senjata tajam dan diikat menggunakan tali sepatu. Korban pun akhirnya menyerahkan uang sebesar 4 juta rupiah dan diturunkan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dia sampai ke Blok M, ternyata si korban masih kepengen minta uang lagi. Nah itu, akhirnya sampai di Blok M, korban ngambil lagi uang 1,5 juta di ATM-nya, dan korban juga diminta diturunkan di Blok M. Setelah tersangka mendapatkan uang 2,5 juta, kemudian uang 1,5 juta, 4 juta, akhirnya tersangka meninggalkan korban pergi. Polisi menyita barang bukti berupa ponsel, 1 mobil milik pelaku, bukti mutasi rekening korban, dan antena mobil yang digunakan untuk mengancam korban. Dari Jakarta, Disa Amora, Iriansa Wahyudi, iNews melaporkan. Ini Mas Reza, korbannya sempat dibawa berkeliling begitu oleh pelaku. Mengapa pelaku membawa korban berkeliling? Apakah memang mungkin karena bingung harus diapakan korban ini? Penyebabnya bisa banyak. Apakah jangan-jangan pelaku sendiri pada dasarnya tidak punya perencanaan yang matang? Jadi proses berkeliling-keliling itu juga dalam rangka untuk menenangkan batin dia sendiri. Itu kemungkinan yang bisa saja kita perbincangkan. Tapi saya ingat di studio ini, di meja ini, bersama dengan salah seorang pengurus semacam perhimpunan pengemudi ojek online ini ya, saya simpulkan bahwa disinilah contoh gambaran betapa kuantitas akhirnya mengorbankan kualitas. Ada keluhan dari teman-teman driver online bahwa pertumbuhan jumlah pengemudi seakan tak terkendali, yang akibatnya mengorbankan kualitas mereka sendiri. Kita perbincangkan kualitas tidak semata-mata terkait dengan kemampuan mengemudi, tapi juga riwayat kejahatannya, kesiapannya untuk bertanggung jawab terhadap penumpang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah gambaran sekali lagi tentang bagaimana kuantitas yang sebutlah tumbuh tak terkendali boleh jadi mengorbankan aspek kualitasnya. Jauh sebelum taksi online ini booming, kita juga masih ingat sesungguhnya ada semacam anggapan dari masyarakat ataupun calon penumpang bahwa taksi konvensional sedikit berbahaya. Namun dengan profil taksi online, kita mengetahui identitas pengemudi, kita tahu nomor teleponnya, dan nomor polisi yang jelas dan sebagainya begitu. Nyata-nyatanya aksi kejahatan masih tetap terjadi dalam aksi online. Mas Abe, teori klasik ya, bahwa kejahatan ternyata tidak harus, niat untuk melakukan kejahatan tidak harus muncul dari rumah. Niat kejahatan bisa muncul ketika bertemu dengan korban yang sekonyong-konyong seketika dinilai sebagai orang yang potensial untuk dimangsa. Potensial apakah karena menggunakan perhiasan yang berlebihan? Pertanyaan bagus. Lagi-lagi teori klasik, ada 3 kelompok manusia yang sekelebatan bisa dianggap langsung sebagai orang lemah. Pertama, jenis kelamin perempuan. Kedua, anak-anak. Ketiga, orang-orang yang dianggap memiliki kecerdasan rendah. Hanya dengan sekelebatan, banyak orang yang langsung menganggap, ini pasti orang yang lemah. Rawan untuk bergeser posisinya menjadi korban kejahatan. Bisa diviktimisasi, bisa dieksploitasi, dan seterusnya. Tambahan lagi kalau kita bicara tentang adanya perhiasan, malam hari, dan seterusnya. Tapi tadi tiga hal itu yang menurut saya menarik, bahwa berulang kali kita dihadapkan pada kenyataan sekelebatan penilaian anak-anak, perempuan, orang dengan kecerdasan rendah. Saya merupakan salah satu pengguna taksi online yang cukup sering begitu Mas Reza. Apa yang saya harus lakukan begitu agar meminimalisir potensi-potensi kejahatan di taksi online ini? Meminimalisir, mari kita bicara tentang kemungkinan kejahatan dengan motif instrumental.
Kalau motifnya instrumental, berarti yang diincar oleh pelaku adalah barang berharga. Tipsnya sudah jelas, jangan membawa barang berharga. Tapi yang kerepotan yang tadi saya katakan, niatan untuk melakukan kejahatan tidak harus muncul dari rumah, tapi di jalan. Kalau saya hanya ingin pesan begini, coba secepat mungkin, begitu naik atau sebelum naik kendaraan, kirim pesan kepada driver bahwa saya, calon penumpang, berada dalam kondisi waspada. Contoh, saya telepon keluarga saya foto plat nomornya, saya foto drivernya, tentu saja dengan cara sopan ya, Mas, maaf ya, untuk memastikan bahwa kita jalan dengan aman, boleh saya foto ya plat nomornya ya, boleh saya foto interiornya ya. Kalau drivernya profesional dan bertanggung jawab, tidak ada persoalan dengan itu, silakan saja Bu, foto semua. Tapi kalau drivernya sudah punya niatan yang tidak baik, barangkali dia akan menolak. Kenapa foto-foto? Jadi pertanyaan, justru dibalik, kenapa menolak? Paling tidak, kirim pesan yang tegas, namun dengan asertif ya, tanpa sampai menyakiti hati si driver. Kirim pesan tegas kepada driver bahwa calon penumpang sesaat sebelum naik kendaraan pun sudah membangun sikap waspada. Mudah-mudahan itu akan bisa memberikan pagar ekstra kepada calon penumpang, sekaligus memberikan peringatan ganda kepada driver. Salah satu ide yang brilian menurut saya itu ya. Mas Reza, kita ke informasi berikutnya. Polisi menangkap pelaku penjamretan kalung emas di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku yang menjamret kalung seorang wanita yang sedang membawa bayi diketahui kerap melakukan aksi serupa karena terhimpit masalah ekonomi. Seorang wanita yang menggendong bayi di depan rumah di Jalan Duku, Tanjung Duren, Jakarta Barat, menjadi korban penjamretan dan terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengendarai motor merampas kalung yang dikenakan korban. Akibatnya korban beserta bayi terjatuh dan menderita luka di kepala. Setelah menjalankan aksinya, pelaku berinisial TI menjual emas curian ke 3 orang penada. TI menjual kalung hasil rampasan kepada DI seharga 1,9 juta rupiah, kemudian kalung tersebut kembali dijual ke MN dengan harga 2 juta rupiah dan menyerahkannya kepada EN. Keempat tersangka diketahui sudah sering melakukan aksi serupa. Untuk menghilangkan jejak, perhiasan hasil rampasan akan dilebur dan dibentuk perhiasan kembali sebelum dijual. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 1 motor, telepon genggam, leburan emas, serta daun untuk menutupi nomor polisi kendaraan. Tindakan tegas ya, karena pada saat ditangkap berusaha melakukan perlawanan terhadap petugas. Kemudian yang bersangkutan kita jerat dengan pasal 365 KUHP, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Yang bersangkutan ini kalau setiap melakukan aksinya itu seorang diri. Ya, dia pemain tunggal dan kemudian apabila berhasil, penadahnya itu pasti yang 3 ini. Kami, keempat pelaku ini pasti kita lakukan cek urin. Dan keempat-empatnya ini adalah positif narkoba. Kebutuhan itu maksudnya bagaimana? Kamu tidak punya pekerjaan atau apa? Tidak. Kenapa ada dorongan atau inspirasi untuk melakukan penjamret? Saya bilang, apa yang mau kau katakan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan atas perilakumu itu? saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Keempat tersangka pun dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dari video viral di kasus ini juga kita belajar bahwa seorang ibu yang sedang menggendong bayi juga menjadi korban terhadap aksi kriminalitas di gang sempit seperti itu, Mas Reza. Bahwa ada kemudian momen bayi jatuh terhempas ke aspal itu memang peristiwa yang menyedihkan ya, sangat dramatis. Tapi kalau kita tanda petik kita kesampingkan momen itu, berarti kita kan sebatas melihat ini aksi kejahatan penjamretan. Harus kita akui, aksi penjamretan bukan aksi kejahatan yang dianggap luar biasa oleh masyarakat. Barangkali terjadi setiap hari. Ya, tanda petik kejahatan sehari-hari lah gitu. Nah, kita lengah. Istilah psikologinya kita mengalami bias kognitif, menganggap dalam situasi seperti sekarang kejahatan tanda petik sepele semacam ini tidak akan memangsa saya. Tapi yang jelas kejahatan penjamretan ini bagian dari kejahatan yang sudah terencana sebelumnya harusnya. Kalau dengan narasi yang terbangun tadi bahwa ini dikarenakan kesulitan ekonomi dan berulang kali dilakukan oleh si pelaku, maka ya kita punya alasan untuk mengatakan ini ada sebuah kejahatan yang terencana sifatnya. Mirisnya ini terjadi di depan rumah sendiri begitu, yang harusnya ini lingkungan yang aman begitu. Lingkungan yang aman itu tidak hanya berada di kepala warga, tapi juga pelaku yang berada di situ tentu sudah melakukan kalkulasi.
ketika seorang pelaku kejahatan terencana ya, kita bicara tadi asumsinya ini kejahatan berencana, maka di dalam kepala pelaku itu ada 4 hal yang harus dia takar. Pertama adalah targetnya ada atau tidak, dan bisa dia capai atau tidak. Ini ibu-ibu lemah, apalagi sedang gendong bayi, sepele lah itu target. Yang kedua, insentif. Apa manfaatnya kalau saya serang ibu ini? Saya dapat apa? Emas, berapa banyak? Bandingkan dengan unsur yang ketiga, resikonya seberapa besar? Bisa tidak saya melarikan diri atau mengatasi dari resiko tersebut? Dan yang keempat, sumber daya. Ternyata murah meriah untuk mengambil kalung emas dari leher ibu itu, ternyata saya hanya butuh motor dan tangan kosong. 4 unsur di dalam diri kepala pelaku ternyata sempurna. Lakukan. Kembali, ternyata penilaian tentang aman itu tidak hanya di dalam diri warga yang ternyata justru memperdaya dirinya sendiri, tapi juga merupakan hasil hitung-hitungan si pelaku. Baik. Hari ini kita belajar berbagai platform kejahatan yang diterangkan secara gamblang oleh Mas Reza. Terima kasih sekali lagi. Ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pemirsa yang menyaksikan.